sejahtera, untuk negeri damai bersaudara, bagi masa depan yang bercahaya, wajib berani diperjuangkan. Bergabunglah, bergeraklah, kita dalam kekuatan budaya bangsa. Beranilah, bergeraklah, perhimpunan pergerakan Indonesia. Mari tegakkan Bhinneka Tunggal Ika, sedia satu dalam perbedaan, bersaudara tidak menyingkirkan, berkomitmen dan penuh kesadaran. Berhimpunlah, bergeraklah, kita berjuang bersama seluruh warga. Bersatulah, berjuanglah, perhimpunan pergerakan Indonesia. Berhimpunlah, bergeraklah, kita berjuang bersama seluruh warga. Bersatulah, berjuanglah, perhimpunan pergerakan Indonesia. Demi Nusantara maju sejahtera, untuk negeri damai bersaudara, bagi masa depan yang bercahaya, wajib berani diperjuangkan. Bergabunglah, bergeraklah, kita dalam kekuatan budaya bangsa. Beranilah, bergeraklah, perhimpunan pergerakan Indonesia. Para sahabat sekalian, di sore hari Jumat sore ini, Jumat yang cerah, Jumat yang berbahagia, kita bisa berkumpul, berdiskusi untuk topik jangan ada lagi kriminalisasi sore hari atau KPK, jangan ada kriminalisasi lagi. Jumat yang cerah. Ini sebenarnya topik yang sudah lama selalu mengiringi perjalanan KPK, apalagi di tengah festivalisasi pemberantasan korupsi. Namun sepertinya masih update karena KPK selalu berdimensi beragam. Ada dimensi politiknya, ada dimensi hukumnya. Oleh karena itu, pada kesempatan diskusi kita sore hari ini, kami menghadirkan dua narasumber yang sangat kompeten, apalagi ini terkait dengan isu-isu mutakhir, terkait rencana pemanggilan Gubernur Anies, bahkan isu pemanggilan gubernur ini jauh hari sudah muncul sebelum peristiwa hukumnya ini terjadi. Jadi isunya sudah muncul duluan sebelum perkara hukumnya. Nah, nanti kita akan kupas bagaimana perspektif politik dan perspektif hukumnya oleh dua narasumber kita yang sudah lama malang melintang di dunia politik dan hukum. Yang pertama, Bang Andi Ucok Sinulingga. Beliau adalah tokoh penting di dalam
isu Gubernur Anies, karena apa? Beliaulah yang jadi motor kolaborasi Jakarta, masyarakat warga Jakarta yang berada di depan untuk secara objektif bagaimana Pak Gubernur ini bisa bekerja dan mendorong bagaimana ini bisa bermanfaat bagi warga Jakarta. Kemudian juga ada Mas Suparji. Beliau adalah pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar. Kita nanti akan mengorek sebenarnya bagaimana yang efektif KPK bekerja. Berharap melalui diskusi ini kita punya perspektif hukum yang lebih pas. Jangan sampai nanti KPK yang kita harapkan memberikan kontribusi terbesar dalam memberantas korupsi justru jadi kontraproduktif. Baik para sahabat sekalian, untuk memulai diskusi ini kita akan buka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, kami persilakan Pak Ajis. Ya, sebentar. Oke. Tetap nyanyi Indonesia Raya itu berdiri, Pak Ajis. Siap, Pak Ajis. Para sahabat sekalian, dimohon untuk berdiri kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia bersatu. Terima kasih para sahabat. Kita mulai karena kebetulan Presidium PPI yang sedianya akan memberikan sambutan belum hadir, jadi nanti akan kita sampaikan bisa di akhir diskusi ini atau di tengah-tengah apabila sudah hadir. Pada kesempatan pertama ini, mari kita dengarkan pendapat dan juga apa yang ingin disampaikan oleh Bang Andi Ucok untuk bisa menjelaskan fenomena atau isu yang sedang berkembang. Sebenarnya Bang Ucok
ini tolong disampaikan. Ini Pak Anies diisukan atau kita ingin lihat perspektif Bang Ucok melihat isu yang sedang berkembang ini, karena juga KPK juga sedang dalam sorotan. Apakah mampu nantinya akan menghadirkan fakta hukumnya objektif atau tidak? Kami persilakan Bang Ucok untuk mengambil sesinya terlebih dahulu, nanti akan diikuti oleh Mas Parji. Lebih kurang waktu 10 menit Bang Ucok. Kami persilakan Bang Ucok. Ya, terima kasih. Jadi begini, saya mencermati ya berita itu kalau nggak salah satu media online yang menulis judul bahwa KPK akan memanggil Gubernur Anies. Tapi itu kan bukan pernyataan pimpinan KPK setahu saya. Coba dilihat lagi teksnya. Pimpinan KPK tidak pernah menyebut nama Anies Baswedan. Jadi saya mau melihatnya proporsional saja. Media kita ini antara teks, judul dengan konten yang dibicarakan orang kadang-kadang tidak nyambung. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, saya kira kalaupun dimintai keterangan gubernur terkait dengan kasus tanah di Munjul, itu hal-hal yang biasa saja menurut saya itu kalau dimintai keterangan. Nah karena pasti gubernur tahu, bahkan kalau kita lihat tahun yang lalu, itu bahkan gubernur Ahok itu sampai ke persidangan terkait kasus UPS. Kalau kita lihat perkembangan ke belakang itu. Jadi UPS itu Gubernur Ahok juga menandatangani pembelian UPS itu. Nah ya, dan itu biasa saja. Setiap gubernur kepala daerah setelah dijadikan perda diputuskan. Jadi perda itu kalau kita lihat kayak kita langsung ke kasus Munjul. Itu kan penyertaan modal kepada BUMD untuk membeli tanah, untuk penyiapan tanah gelondongan. Di dalamnya itu ada Munjul. Nah hasil perda itu teknis pengeluaran uang, mencairkannya, penggunaannya, itu pasti gubernur tanda tangan semua itu. Ya, tanda tangan semua. Nah, teknisnya di bawah jadi persoalan. Dan itu sama juga kalau kita mundur lagi ke belakang, Pak Jokowi itu menandatangani pembelian busway. Kalau kita mau lihat itu semua ya, banyak. Nah, jadi harus dibedakan antara keterlibatan secara administratif, bahwa ada, bukan keterlibatan ya, bahasanya lebih tepat, terkait secara administratif terhadap proses yang terjadi, atau memang terkait dengan kasusnya sendiri, korupsinya. Nah karena itu menurut saya pemanggilan Gubernur Anies terhadap oleh KPK itu menurut saya bukan sesuatu yang bisa dimaknai sebagai upaya kriminalisasi KPK terhadap Gubernur Anies. Itu yang pertama. Nah yang kedua, memang kalau kita mau kritis ya terhadap KPK gitu ya, saya beberapa kali bicara dan itu masih ada jejaknya itu di beberapa media televisi misalnya, bagaimana kritik saya terhadap KPK terakhir yang lebih tinggi tingkat kata-katanya gitu. Kalau pakai bahasa Bupati yang barusan ngomong kepada Ibu Risma atau apa, lebih cepat mulut daripada otak gitu ya. Misalnya akan ada nama-nama besar yang terkait kasus IKTP misalnya gitu. Jadi saya kritik itu, kenapa harus diucapkan nama-nama besar? Memang ada nama besar, ada nama kecil dalam penegakan hukum gitu. Jadi jangan terlalu suka ya. Jadi saya mengatakan bahwa politisi kayak kita aja kita verifikasi tuh, oh ini kita omongin, ini enggak kita omongin. Lalu jangan KPK itu semua dibicarakan gitu, sehingga tidak tahu lagi wilayahnya, wilayah hukum dan wilayah politik gitu ya. Walaupun kita tahu setiap penegakan hukum itu pasti punya resonansi politik, itu pasti, itu nggak bisa kita hindari seperti itu. Walaupun secara keseluruhan saya tetap mendukung KPK ya. KPK masih lebih baik lah daripada institusi-institusi penegakan hukum yang lain. Apakah itu kejaksaan, kepolisian, dan itu bukan hanya kata saya, bukan pendapat dan preferensi saya, tapi saya kira preferensi publik, para pengamat, pemerhati juga masih melihat itu. Walaupun tentu
KPK ini banyak soal di dalam tubuhnya itu yang sebenarnya bisa diperkuat terus-menerus dengan ketransparanan penindakan hukum yang mereka lakukan. Jadi menurut saya isu tentang yang dikabarkan untuk memeriksa Gubernur Anies Baswedan itu menurut saya lebih nyaring di di kancah sosial media ketimbang perbincangan publik yang hangat. Dan hari ini melalui media Zoom ini kita diskusikan, mungkin kawan-kawan yang lain ada pandangan, mungkin Saudara Parji mungkin ada pandangan yang lain. Oke, baik. Saya kira gitu. Bang Ucok, ini waktunya masih panjang. Saya ingin sedikit mendapati pendapat Bang Ucok, meskipun tadi juga sebagian sudah disampaikan. Ini memang isu ini setelah saya trace di media sosial dan juga di media massa, ini sejak bulan April sudah muncul. Artinya mendahului perkara lahan rupiah ini dimuncul ini kan, mendahului. Memang mungkin sudah ada isu bahwa lahan muncul ini akan jadi perkara. Tapi kok begitu cepatnya isu itu ketika itu sudah ada isu di bulan April, sementara perkara ini mulai dinaikkan oleh KPK di bulan Mei gitu kan. Ya, jadi kalau kita lihat kasus munculnya itu isunya itu sudah lebih dari kalau coba perhatikan tuh di Maret itu di sebelum puasa itu sudah ada beritanya itu di sebelum puasa. Kalau di kalangan elit yang tidak terekam oleh media sudah tersebar kemana-mana. Nah kalau kita lihat lagi misalnya kelompok-kelompok yang berkeinginan agar Anies Baswedan ini diperiksa oleh KPK, itu kalau kita lihat lagi itu ada Formula E gitu-gitu ya. Kalau kita runtut, nah maksud saya gini, kita mau ikutin konstruksi narasi yang dibangun oleh orang-orang yang kita sama-sama tahu, kita bisa lihat di Twitter dan lain-lain itu, atau memang kita jadikan itu sebagai bahan pengetahuan saja. Nah saya menempatkannya, saya mengetahui konstruksi narasi mereka itu, tapi kalau memang terjadi diskusi kita bisa tanggapi, tapi kalau mengikutinya saya kira enggak ya, kalau mengikuti konstruksi narasi dari kelompok itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Ucok. Nanti kita gabung-gabung dengan Mas Parji. Baik, Mas Parji. Ya, apa kabar siap. Mas Parji? Ya. Alhamdulillah. Mas Parji. Alhamdulillah sehat. Oke. Mas Parji, kita ingin mendapat gambaran bagaimana pandangan Mas Parji menurut hukum dalam perspektif hukum pidana gitu kan. Dalam kaitan rencana pemanggilan ini, memang kalau Pak Bang Ucok tadi bilang komisioner nggak pernah bicara, tapi juru bicara sempat juga menyampaikan di media massa tentang masalah ini, dan juga perkara ini dikaitkan dengan program Gubernur Anies. Apa kira-kira yang menjadi acuan utama menurut Mas Parji? Monggo silakan Mas Parji. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Denny dan teman-teman sahabat PP semua, Bang Ucok. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu dalam forum diskusi secara virtual. Dan topik kali ini kita membahas tentang jangan ada lagi kriminalisasi di KPK. Dan ini menurut saya adalah sebuah diskusi yang cukup antagonis, mengingat situasi KPK yang akhir-akhir ini muncul polemik yang berkepanjangan, di mana ada sebuah dinamika internal yang saya kira mengundang banyak perhatian dan cenderung akan melemahkan KPK, tetapi kemudian kita berasumsi seolah-olah KPK masih akan bisa melakukan kriminalisasi di tengah meredupnya kekuatan, mengingat banyaknya tokoh-tokoh handal, penyidik-penyidik handal di KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
Tapi kita punya asumsi seperti itu, mungkin bisa jadi pada masa-masa sebelumnya memang ada pola-pola kriminalisasi di mana seseorang yang semestinya tidak menjadi pelaku kejahatan, tapi kemudian akhirnya menjadi tersangka, terdakwa, bahkan terpidana. Dan tadi disampaikan bahwa memang sesungguhnya KPK sebagai bagian dari produk politik reformasi yang menjawab untuk segera menuntaskan pemberantasan korupsi tidak berada di dalam ruang hampa. Artinya memang banyak nilai-nilai lain yang masuk dalam proses kinerja KPK. Itu sebagai sebuah pengantar di mana kita bicara tentang topik itu sendiri. Yang kedua, saya kira kalau berkaitan dengan rencana pemanggilan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, berkaitan dengan kasus yang sedang diproses, dilakukan penyidikan, maka tentunya kita harus mencermati tentang duduk perkaranya. Secara singkat bahwa perkara ini adalah berkaitan dengan program ya rumah DP 0% dan secara khusus adalah berkaitan dengan pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Pondok Rangon di tahun 2019. Sampai sejauh ini 3 tersangkanya. 1 adalah mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya, perusahaan umum milik daerah. Kemudian yang kedua adalah dirut dari sebuah perusahaan swasta, yaitu Jori. Dan yang ketiga yang menarik, tersangkanya di sini adalah korporasi, sebuah perusahaan swasta yang kemudian menjadi tersangka. Belum banyak, ya, KPK menetapkan korporasi sebagai tersangka. Dan dalam konteks ini, itu menjadi tersangka. Bahwa kejahatan ini atau tindak pidana ini dalam pandangan KPK yang kemudian telah berhasil menetapkan 3 tersangka tadi itu diduga merugikan keuangan negara 152 miliar rupiah. Bermula adanya sebuah kesepakatan PBJB, perjanjian pengikatan jual beli antara Perumda Sarana Jaya, ya, antara Yori dan Anja di 8 April 19 ada DP 50%, yaitu 108 miliar melalui Bank DKI. Kemudian ada sebuah perintah sebesar 43,5 miliar pembayaran kepada Anja. Nah, dugaan kesalahannya adalah ada melawan hukum di mana proses pengadaan tanah tadi itu tidak ada kajian kelayakan objek tanah, tidak dilakukan kajian operation, tidak didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah menentukan, kemudian tidak sesuai dengan SOP, dan ada dokumen-dokumen yang diduga backdate, ada juga kesepakatan yang terjadi sebelum adanya negosiasi tentang harga tadi itu. Diduga para tersangka ini melanggar pasal 2 ayat 1 atau kemudian pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 KUHP. Itulah sekilas tentang duduk perkara tentang yang akan memanggil Anies sebagai saksi. Dalam konteks ini tentunya kalau sebatas sebagai saksi bahwa yang bersangkutan menyampaikan apa yang diketahui, yang didengar, dialami secara langsung, itu adalah hal yang wajar-wajar saja, hal yang proporsional saja. Cuman persoalannya adalah sejauh mana kemudian terjadinya dugaan tindak pidana korupsi tadi itu, ya, melibatkan ya pimpinan daerah atau kemudian ada peran-peran di situ. Itulah sebetulnya yang perlu kita cermati. Kalau kita lihat konstruksi perkaranya, sesungguhnya ini adalah murni bagaimana kedua belah pihak diantaranya yaitu adalah dirut Perumda tadi dan dirut perusahaan swasta tadi itu untuk kemudian melakukan sebuah negosiasi harga
dan kemudian melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, menurut saya, kalau yang kita cermati di berbagai media massa, bahwa memang ada sebuah opinion building, ada sebuah bangunan opini, sehingga kasus ini menjadi sebuah kasus yang sangat-sangat menarik, sebuah kasus yang sangat besar, karena bukan pada konteks perkaranya, bukan pada pokok persoalannya, tapi pada sisi tentang pemanggilan Anies. Disinilah yang kemudian ini menjadi sebuah fakta yang sesungguhnya tidak perlu terjadi hal itu. Saya setuju bahwa tadi Bang Kuco tadi seharusnya KPK dalam proses penegakan hukum itu berada dalam sebuah koridor yang betul-betul proporsional, dalam arti tidak boleh ada sebuah opini-opini yang dibangun di media yang itu sebetulnya belum sesuatu yang pasti. Artinya expose siapa yang mau dipanggil, expose dalam rangka apa itu adalah sebetulnya lebih pada kepentingan penyidikan, sehingga tidak perlu kemudian itu disampaikan menjadi konsumsi publik. Pertanyaannya adalah, apa sesungguhnya urgensi dari menyampaikan kepada publik untuk misalnya bahwa akan memanggil Anies dalam perkara ini? Apakah kemudian akan bermaksud untuk menunjukkan bahwa KPK bersikap tidak diskriminatif, atau KPK bersikap tegas, siapapun bisa dipanggil, ataukah KPK bermaksud misalnya menunjukkan bahwa ada pengaruh antara atau ada hubungan antara Anies dengan misalnya dalam perkara ini. Jadi sampai sejauh ini kita tidak pernah mendengar sebuah penjelasan yang secara ilmiah, secara bisa dipertanggungjawabkan, dalam arti mengapa orang-orang itu ketika akan dipanggil itu misalnya ya diekspos di media massa. Apakah dalam rangka beberapa pertanyaan yang saya sampaikan tadi itu, tetapi dalam rangka penegakan hukum seharusnya itu tidak perlu terjadi. Akan lebih baik kembali pada sebuah urgensi penyidikan, yaitu membuat terang benderang perkara, menemukan barang bukti, menemukan alat bukti, menentukan siapa tersangkanya untuk pada proses hukum selanjutnya. Jadi, kita harus juga mencermati indikasi misalnya kriminalisasi ya pada akhirnya apakah terwujud atau tidak. Tapi kalau kita lihat misalnya menggunakan konstruksi ya pasal 55 KUHP di mana itu adalah adanya tindakan turut serta, apakah kemudian dia menyuruh, apakah kemudian membantu, atau kemudian dia membiarkan. Yang ini juga sering terjadi adalah ketika adanya sebuah upaya kriminalisasi akibat yang bersangkutan itu misalnya dianggap melakukan pembiaran, dianggap tidak melakukan sebuah pencegahan. Kalau ini yang terjadi, saya kira ini adalah sebuah hal yang sebetulnya tidak fair, karena tentunya masing-masing orang, masing-masing pejabat itu sudah memiliki tupoksi, memiliki tugas dan kewenangan secara jelas, dan seorang kepala daerah misalnya, atau seorang pimpinan pemerintahan tidak akan kemudian serta-merta tahu akan semuanya. Dan ketika terjadi sebuah perilaku korupsi, kemudian dia tidak bisa dianggap salah karena misalnya melakukan pembiaran. Jadi kalau memang ini yang akan terjadi, itu tentunya akan bisa menyeret banyak orang, akan bisa menyeret siapapun ketika anak buahnya melakukan sebuah kejahatan, maka kemudian ketika dia mencegah itu tidak kemudian dia tidak melakukan sebuah pencegahan, maka kemudian diminta pertanggungjawaban. Dalam hal ini sesungguhnya kembali kepada bagaimana konsepsi pertanggungjawaban pidana secara klasik, bahwa pertanggungjawaban pidana akan sangat tergantung dari perbuatannya. Kalau tidak ada perbuatan yang bisa dipertanggungjawabkan, maka kemudian tentunya tidak akan diminta pertanggungjawaban. Dalam konteks perkara ini adalah ketika kita mencermati adanya tersangka dari korporasi. Kalau mengacu pada Perma ya 2016 itu tentang bagaimana korporasi bisa menjadi
pelaku atau menjadi tersangka sebuah korupsi ketika korporasi tadi itu adalah menjadi alat kejahatan, korporasi tadi adalah membiarkan terjadinya kejahatan, korporasi menjadi tempat penyimpanan kejahatan, dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini, kembali kepada fokus persoalannya, kalau kita mencermati duduk perkara yang ada dalam konteks korupsi ini, maka sesungguhnya tidak perlu KPK melakukan sebuah opini-opini tentang siapa yang akan dipanggil, lebih baik fokus pada proses penegakan hukumnya, fokus membuat terang benderang perkaranya, dan meminta pertanggungjawabannya kepada siapa-siapa memang yang memiliki peran dalam kejahatan ini. Itu mungkin Mas Denny sebagai pengantar, jadi memang publik perlu mencermati secara kritis agar kriminalisasi ini tidak terjadi. Paling mudah kriminalisasi itu adalah ketika menggunakan pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP, yaitu kaitannya dengan tindakan turut serta tadi itu. Dan dalam perkembangan sering muncul bahwa pembiaran itu dianggap sebagai sebuah perbuatan turut serta tadi itu, sehingga kemudian diminta pertanggungjawaban. Kalau itu yang terjadi, saya kira itu adalah tidak sesuai dengan konsep hukum pidana, penegakan hukum pidana, khususnya dalam pertanggungjawaban pidana akan perbuatan. Mungkin itu Mas Denny sebagai pengantar. Baik, Mas Parji, terima kasih. Saya ingin tegaskan Mas Parji, menurut Mas Parji, pengumuman saksi-saksi yang akan dipanggil itu harus dihentikan tradisinya atau bagaimana, Mas? Atau ya harus secara tegas itu di SOP tidak perlu diumumkan? Ya, saya kira bahwa proses penegakan hukum itu kan harus berjalan ya, sesuai dengan kepentingan hukum. Bahwa kepentingan hukum dalam proses pemanggilan saksi itu adalah pada masa penyidikan. Dan itulah kemudian yang bersangkutan dipanggil ke penyidik dan sebagainya. Jadi tidak relevan publik diberitahu, tidak relevan kemudian diumumkan kepada media massa dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini adalah sebuah tradisi yang tidak benar, sebuah tradisi yang tidak tepat, dan SOP perlu mengatur tentang itu. Bagaimana proses-proses pemanggilan saksi itu memang benar-benar ya, benar-benar terjamin ya tentang originalitasnya, terjamin tentang otentifikasinya, tentang kepentingan dari sebuah pemanggilan tadi itu. Jangan sampai kemudian pemanggilan saksi itu sebagai bagian yang kemudian berkontribusi mendelegitimasi seseorang. Karena ya mohon maaf, dalam konteks kita sebagai negara hukum, tidak semua paham tentang hukum. Ketika publik melihat orang dipanggil KPK, ketika publik dipanggil oleh penegak hukum, maka sesungguhnya sebagian besar publik itu sudah memiliki persepsi ini, sudah dihukum, sudah dihakimi oleh media, dihakimi oleh publik, akibat disampaikan kepada publik tadi itu. Jadi ini yang harus dijaga, bagaimana proses penegakan hukum itu memang betul-betul relevan dalam konteks penegakan hukum secara murni dan tidak berpersepsi atau tidak bertendensi untuk mengarah pada sisi-sisi yang lain, misalnya seperti itu. Ya. Halo. Oke, baik. Ya, baik. Sorry, tadi koneksi saya terputus. Itu satu hal yang ingin saya tanyakan, satu hal lagi, Mas Parji. Dalam praktik tata usaha negara, bagaimana batasan peran pimpinan atau kepala daerah dengan perusahaan-perusahaan daerah? Kita ingin Pak Anies ini, karena ini programnya Pak Anies, kemudian kan opini publiknya ada tangan langsung Pak Anies di sini di dalam mewujudkan program kerjanya. Nah, dengan batasan bahwa ini kan dilakukan oleh perusahaan daerah, Saranajaya. Bagaimana perspektif Mas Parji melihat tanggung jawab pidananya di sini? Ya, kalau kita lihat tentang konstruksi perkaranya, bahwa sesungguhnya ya perusahaan daerah
pembangunan sarana jaya ini adalah sebuah entitas badan hukum tersendiri yang kemudian memiliki pertanggungjawaban hukum, ya, dan ada dirutnya sebagai organ eksekutif tertinggi di perusahaan tadi itu. Nah, kemudian tentunya memang ada saham atau ada modal yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta di perusahaan daerah tadi itu. Nah, hubungan yang seperti tadi itu, di mana porsi pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang saham atau kemudian memiliki penyertaan modal di perusahaan daerah tadi itu, ketika perusahaan daerah tadi melakukan sebuah kesalahan, itu tentunya akan memberikan tanggung jawab atau kemudian menjadikan dirutnya harus diminta pertanggungjawaban. Secara umum, secara konvensional, bahwa direksi adalah mewakili perusahaan baik di luar maupun di dalam pengadilan. Nah, kemudian di pertanyaan Mas Denny, mengingat konteks terjadinya perkara ini akibat atau merupakan bagian dari usaha untuk melaksanakan program rumah DP 0%, apakah kemudian secara serta-merta yang memiliki program tadi itu adalah diminta pertanggungjawaban? Tentunya tidak. Dalam perspektif hukum pidana, bahwa siapa yang akan diminta pertanggungjawaban tentunya adalah yang akan melakukan perbuatan, yang akan menjadi pelaku utamanya. Nah, kemudian memang ada yang turut serta yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini meskipun ya dalam rangka melaksanakan sebuah proyek pembangunan DP 0%, itu bukan berarti bahwa yang pemilik proyek tadi itu ketika terjadi penyimpangan itu akan diminta pertanggungjawaban. Sebuah analogi secara sederhana begini misalnya, yang sering kita kasat mata juga sekarang ini juga menjadi sebuah kajian menarik, adalah ketika ada sebuah lembaga keuangan misalnya, apakah bank, non-bank, dia memiliki ya debitur yang kemudian dia ada penunggakan kreditnya, terus perusahaan perbankan tadi atau lembaga keuangan tadi tidak mampu menagih sendiri, terus kemudian ada debt collector yang disewa misalnya. Dalam konteks penagihan tadi itu, debt collector misalnya akan melakukan misalnya telepon, bahkan kemudian misalnya penipuan dan sebagainya, atau maksud saya melakukan hal-hal yang menyebabkan misalnya kreditur tadi atau debitur tadi itu tidak, maksud saya debiturnya tadi itu peminjam tadi tidak nyaman. Nah, kemudian akhirnya berimplikasi pada masalah hukum. Nah, pertanyaannya adalah ketika ada masalah hukum, apakah kemudian itu menjadi tanggung jawab dari debt collector itu sendiri atau kemudian terhadap perusahaan yang menyuruh bekerja? Tentunya itu adalah murni tanggung jawab dari pekerja tadi itu atau debt collector tadi itu, karena yang disuruh adalah menagih dengan cara yang benar. Berbeda misalnya ketika perintahnya tadi itu adalah misalnya dengan melakukan ini yang ada unsur pidananya. Demikian pula bahwa program DP 0% tadi itu adalah dalam rangka sebuah pengadaan rumah bagi masyarakat. Dan tidak ada sebuah perintah misalnya untuk melakukan sebuah konspirasi, melakukan markup, melawan hukum, dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada perintah, dan saya yakin tidak ada perintah tentang itu, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Jadi relasi sebagai pemilik program, kemudian sebagai pelaksana program, dan kemudian adanya sebuah tindak pidana tadi itu adalah murni pertanggungjawaban kepada pelaku dari tindak pidana tadi itu, dan pemilik program tidak memiliki sebuah tanggung jawab, mengingat yang dilakukan adalah dalam rangka hal-hal yang bukan seperti tadi itu. Ya. Oke, baik, terima kasih Mas Parji. Saya sedikit menyinggung ke Bang Ucok ini. Bang Ucok, ini kan program Pak Gubernur bagus. Terus kemudian ada persoalan sekarang, program ini sepertinya sulit terwujud kalau terjadi korupsi. Kira-kira apa yang perlu dilakukan atau bagaimana supaya hal ini bisa atau tidak menjadi blunder politik, apalagi kemudian dikaitkan dengan
persoalan korupsinya ini. Bagaimana Bang Ucok ini menawarkan narasi? Ya gini ya, kalau soal korupsi ya, saya kira sepanjang perjalanan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah itu sulit sekali mencari pemerintahan yang dalam satu kabinetnya itu bebas dari korupsi. Itu hampir nggak ada itu. Kalau misalnya BUMD itu mau ke korupsi di BUMD itu mau dikenakan sama pimpinan daerahnya, itu semua pimpinan daerah itu kena semua itu karena hampir banyak BUMD itu bermasalah. Nah, begitu juga logikanya kalau kita tarik ke atas itu, BUMN itu bermasalah semua itu, dan itu program presiden juga gitu loh. Jadi saya nggak ngerti teknik hukum ya, tapi logika saya mengatakan seperti itu. Nah, terus kemudian kalau kita mau lihat, kita bandingkan ya, kita compare itu. Zaman Pak Jokowi juga ada korupsi itu, bukan kecil itu. Itu 1 triliun lebih itu ya. Soal bis Transjakarta itu, dan itu juga program Pak Jokowi waktu dia gubernur itu, terbakar dan lain-lain, mobil bekas dan lain-lain, itu parah. Nah kalau kita mau lihat lagi setelah itu korupsinya ada lagi apa itu, kasus UPS. Nah saya ambil ada kasus-kasus korupsi itu begini, ada kasus korupsi yang selesai di pengadilan. Satu busway yang dibeli dari Cina, yang kedua adalah UPS, itu selesai di pengadilan. Ya, nah, ada kasus-kasus korupsi yang nggak selesai di pengadilan. Yang pertama adalah sumber waras, itu menjadi isu korupsi, ya, tapi belum sampai ke pengadilan. Yang kedua membeli tanah sendiri di Cengkareng. Nah, saya kira tanah yang di Cengkareng ini akan masuk ini karena pelakunya adalah sama ini pelakunya dengan yang di Munjul. Nah, saya kira kita harus bikin komparasi itu. Kalau kita mau bilang Gubernur Anies ini buruk, dia mau di-compare dengan keburukan siapa? Ya, kalau kita katakan baik, dia mau kita compare dengan kebaikan siapa? Nah, atau kalau kita mau katakan buruk, kita mau compare dengan konstruksi idealisme apa? Jadi kan bisa kita bangun idealita kita sendiri itu. Nah, karena idealita itulah menjadi alat ukur kita untuk melihat kinerja orang. Atau kita mau compare dengan apa yang sudah orang lakukan. Nah, karena itu menurut saya itu tidak begitu sulit sebenarnya kita ya, khususnya dari kawan-kawan kolaborasi warga Jakarta itu untuk melihat sebenarnya, mengawal betul siapa sebenarnya gubernur yang kinerjanya baik. Nah, kalau enggak nanti repot Jakarta ini. Jakarta ini nanti adalah diisi oleh orang-orang terdidik, orang-orang yang well educated, secara ekonomi relatif cukup baik, middle up, tapi kosmos politiknya dikuasai oleh narasi-narasi yang membuat kita kehilangan nalar untuk melihat siapa yang terbaik untuk membangun Jakarta ini. Nah, oleh karena itu, misalnya saya ambil contoh lagi ya yang kita diskusikan hari ini. Tadi kan saya bilang sama Denny itu, katanya April. Saya buka lagi tadi. Tadi saya bilang Maret. Nah, saya tegaskan lagi itu tanggal 15 Maret. Tanggal 11 Maret itu wakil gubernur sudah bicara tentang ini, tentang tanah Munjul itu. Tanggal 15 Maret itu sudah ada penyelidikan tentang kasus tanah ini. Dan wartawan tanya ke Ali Fikri. Wartawan tanya, ini medianya nggak usah saya sebut ya, tapi media ternama dan bukan kaleng-kaleng. Dan ini adalah pembaca terbanyak sekarang medianya ini. Cukup banyak. Itu hanya menanyakan apakah Gubernur Anies akan dipanggil. Setelah saudara Ali Fikri menjawab, siapa saja yang mengetahui, merasakan dalam persoalan ini, itu bisa dipanggil sebagai saksi. Terus kemudian judulnya dibikin, Anies akan dipanggil, Anies berpotensi akan dipanggil oleh KPK. Jadi dan itu menjadi apa ya, dalam komunikasi itu semacam uses and gratification gitu, melebar dan berputar terus isunya seperti itu. Nah, jadi saya nggak terlalu saya kira nggak terlalu risau ya dengan yang isu-isu bahwa proses kriminalisasi yang terjadi di penegakan hukum kita, walaupun saya ingin sedikit aja,
ada itu, dan kita juga sulit mencari hukum yang benar itu. Misalnya katakanlah kasus terakhir kayak saya menyimpang sedikit lah, misalnya kayak Habib Rizik misalnya. Loh itu fatal menurut saya secara hukum. Kenapa? Ada orang dihukum karena pelanggaran prokes. Nah, sementara ini kalau mau dikumpulkan semua yang melanggar prokes ini, waduh, banyak sekali orang bisa dihukum gitu. Nah, tapi ya begitulah kenyataan kita hari ini. Dan saya mengapresiasi diskusi ini, mudah-mudahan dengan adanya diskusi kayak begini itu bisa menjadi pagar itu. Pagar semakin banyak orang yang bicara untuk memagari supaya jangan terjadi kriminalisasi hukum dalam bentuk apapun kepada siapapun, itu yang menurut saya. Begitu, Den. Bang Ucok, kira-kira jangan-jangan malah nanti para penegak hukum kita ini Ambilin buku itu. melakukan hal-hal sesuai selera media tadi itu. Bahaya nggak tuh Bang Ucok ini? Ya, ada pintu masuknya, ada. Tadi kan dikatakan tuh yang paling gampang itu pasal 55 itu turut serta, ya. Jadi dan itu banyak kawan-kawan kita lihat itu yang terkait sama begitu. Tapi kan mengkonstruksi itu juga nggak segampang itu mengatakan orang turut serta. Turut sertanya di mana? Karena begini, kalau untuk kasus Munjul ini adalah perda. Jadi kalau dia perda, berarti seluruh anggota DPR itu turut serta itu. Tuh penuh itu seluruhnya itu, karena yang dieksekusi ini penyertaan modal ini adalah perda. Nah, karena itu gubernur itu harus mematuhi perda itu. Perda itu bukan diputus oleh gubernur sendiri, tapi diputus oleh pemerintah daerah dengan seluruh anggota Dewan Provinsi DKI Jakarta. Nah, kemudian di ujung eksekusinya ada persoalan. Dan kalau kita melihat konstruksi persoalan itu clear sekali itu. Itu hanya pada aspek teknis di bawah. Nah, tinggal kita lihat kemana, nanti paling dilihat satu konstruksi hukumnya. Yang kedua, kemana saja duit itu mengalir gitu. Nah, itu kan nanti yang akan dilihat. Sehingga orang secara logis akan mudah untuk memahami ini benar atau ini dicari-cari atau ini dikriminalisasi seperti yang menjadi tema kita hari ini. Saya kira begitu, Den. Kedengeran nggak? Pak Denny suaranya hilang. Hilang ya? Oke, baik, terima kasih Bang Ucok. Sorry tadi belum kepencet tadi jadi ketutup apa. Ini ada Cak Ipin yang akan mau ngasih perspektif lain dari persoalan kriminalisasi dan kaitannya dengan isu yang mutakhir ini terakhir tentang isu Gubernur Anies. Monggo silakan Cak Ipin. Oke, Pak Denny, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sih, sebetulnya pengen ngobrol sama Bang Ucok aja. Ini udah lama nggak ketemu. Saya iri sama rambutnya nih, Bang. Poninya itu. Ini panjang nih, Ben. Ya, makanya. Karena COVID nggak dipotong-potong tuh. Iya. Oke. Udah kayak Yakob Utama, Ben, ya kan? Oke. Saya bukan ahli hukum semacam Mas Parji, dan mungkin kalau pengetahuan politik juga jauh di bawah Bang Ucok lah. Cuman ini rata-rata kan ya kita belak-belakan aja bahwa ya sebagian besar dari kawan-kawan di sini ini kan pensiunan dari usaha merespon kriminalisasi politik yang dilakukan KPK, yang pernah dilakukan KPK di masa lalu. Nah, kebetulan kami melihat ada kesamaan alur, kesamaan latar belakang yang menurut saya pribadi nih ya, belum kawan-kawan, itu urgen untuk diperhatikan dan mungkin dijaga. Saya sepakat dengan yang dikatakan Bang Ucok tadi bahwa jangan sampai terjadi kriminalisasi hukum terhadap siapapun, karena itu satu hal yang kita pernah merasakan beratnya gitu. Apa yang terjadi pada Pak Anies sekarang, meskipun dalam kaitan ini juga kelihatan masih jauh panggang dari api, tetapi yang kita lihat adalah Pak Anies ini subjek yang kira-kira mirip dengan Anas Urbaningrum 10 tahun yang lalu, mirip sekali.
orang yang diopinikan the next leader, orang yang diwacanakan akan menjadi pemimpin berikutnya. Gitu. Nah, tahunnya pun kira-kira hampir sama juga, gitu. Jadi 1 atau 2 tahun setelah pemilu terakhir menjelang pemilu atau sebelum pemilu ketika kontestasi dibuka secara penuh dan incumbent tidak bisa lagi hadir dalam kompetisi itu. Misalkan tahun 2010 ketika Pak Jokowi udah terpilih, Pak SBY udah terpilih, dan 2019, 2020, 2021, saya melihat latar belakang yang hampir mirip, yang menyebabkan kekhawatiran itu meskipun tidak perlu dibesar-besarkan juga, tetapi itu relevan karena presidennya ada dan pernah terjadi. Hampir mirip juga karena saya masih ingat betul bagaimana dulu kencangnya persoalan ini ya di media dulu. Gitu. Dulu kalau kita nggak salah itu hampir 2 tahun itu. Operasi media untuk sampai kemudian Anas dinyatakan sebagai tersangka itu ada sekitar hampir 2 tahun gitu. Nah, masalahnya adalah bahwa kalau ada beberapa kawan atau yang sering saya dengar ya yang menganggap bahwa nggak mungkin itu terjadi di KPK atau KPK jauh lebih baik lah daripada lembaga penegak hukum yang lain gitu. Tapi saya justru melihatnya ya mungkin urusannya juga bisa jadi lebih rumit dibandingkan penegak hukum yang lain juga gitu loh kalau saya melihatnya dalam alur ini karena memang pada dasarnya kan ya kita akan melihat bahwa proses penegakan hukum di Indonesia itu tidak pernah sepi dari gangguan politik sampai dari kapanpun dan sampai kapanpun saya kira. Faktanya adalah KPK ini kan berapa sih sumber daya yang dia punya gitu? Dari taruhlah misalkan 1.000 atau 1.500 orang, berapa dia punya penyidik dan kemudian dia harus menghadapi oleh potensi kasus hukum yang demikian besar di Indonesia. Yang dimana di situ pasti problemnya adalah bagaimana memilih mana yang didahulukan, memilih mana yang diprioritaskan untuk diangkat, untuk ditindaklanjuti segala macam. Dan di dalam proses memilih tersebut, disitulah semua agenda politik bisa masuk. Apalagi nggak main-main hari ini, semua orang saya kira matanya itu kalau politisi ya terpaku pada 2024, inisiatif untuk menyingkirkan lawan potensial itu adalah agenda yang selalu ada pada kondisi semacam ini. Nah, terkait dengan hal itu, mungkin yang terpenting saya rasa adalah masyarakat ini aware bahwa kita bikin aware atau harus ada sosialisasi yang kuat di masyarakat yang bisa memantau atau memiliki pengawasan yang lebih terhadap kinerja siapapun, tidak hanya KPK ya, tentunya juga penegak hukum yang lain, karena situasi ini menurut saya kalau dibiarkan, apalagi dalam kondisi masyarakat kita yang terbelah sedemikian rupa ya, kita belum pernah loh berada dalam situasi keterbelahan masyarakat seperti sekarang. Ini udah massal banget gitu, udah massal banget sehingga ini hanya menunggu api saja gitu, menunggu ada yang menyulut saja gitu. Nah, potensi itu saya kira bahkan menurut saya lebih berat dari 10 tahun yang lalu gitu. Nah, kalau memang agak repot kalau misalkan masyarakat yang juga menjadi konsumsi terbesar dari keterbelahan itu kemudian kita andalkan untuk bisa menyetop semua
potensi adanya kriminalisasi hukum, tetapi kepada siapa lagi selain kepada masyarakat yang bisa kita optimalkan peran dan fungsinya sehingga proses pemantauan dan pengawasan pelanggaran hukum yang terjadi itu bisa dilakukan gitu loh, sehingga hal-hal lama yang pernah dan ada presidennya pernah terjadi itu tidak terulangi lagi. Beberapa hari yang lalu juga kita ngamati kan bagaimana hiruk pikuk di KPK kan soal pegawainya, soal ini segala macam gitu loh, yang dari situ aja kita sudah menangkap bahwa potensi politisasinya itu lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Yang sebelumnya aja bisa melahirkan kasus penyimpangan, apalagi dalam kondisi yang seperti sekarang itu. Dalam kondisi ketika yang kita amati hiruk pikuk yang sebesar itu potensi politisnya akan lebih tinggi dan perlu kiranya untuk seluruh masyarakat untuk memantau persoalan ini. Mungkin awalan dari saya itu ada dulu, Den. Terima kasih. Mic-nya, Mbak. Mic-nya. Oke. Terima kasih Caipin. Telah hadir di tengah-tengah kita ini Mas Andi Subiakto. Tadi saya lihat beliau. Sekarang Pak Andi ada, Pak Andi? Halo, Pak Andi. Nggak muncul ya? Oke. Baik. Para sahabat, kalau ada yang ingin ditanya, monggo silakan sampaikan di forum chat, biar nanti saya akan bacakan satu persatu. Saya ingin dapat komentar dulu nih, Mas Parji. Apa yang dilontarkan oleh Caipin ini, bahwa biar bagaimanapun KPK ini potensial ke arah seperti yang tadi beliau sampaikan. Sekarang KPK baru ini ada Dewan Pengawas, gitu kan. Apakah kekhawatiran itu masih akan tetap ada atau bagaimana pandangan Mas Parji secara mekanisme kerja KPK? Iya, pertama, jadi Mas Ipin mengatakan bahwa ini kekhawatiran didasarkan pada presiden yang konfigurasi perkaranya hampir memiliki kemiripan, gitu, dan mencegah agar kekhawatiran tadi itu tidak terwujud, karena presiden sebelumnya kekhawatiran itu adalah terwujud. Nah, maka atas asumsi tadi itu, yang pertama perlu berubah bagaimana kekhawatiran tadi itu dibalik menjadi sebuah energi positif, khususnya nama yang disebut akan dipanggil tadi itu. Nah, bagaimana menciptakannya? Ya, tentunya ada sebuah upaya yang bisa dipertanggungjawabkan. Memang hal-hal yang berpotensi dikriminalisasi tadi itu bisa diantisipasi dengan baik, gitu loh. Meskipun mohon maaf, ada kecenderungan tadi itu menarik-narik, menyeret-nyeret, itu bisa saja terjadi. Tetapi kalau pada faktanya misalnya mampu memberikan sebuah pertanggungjawaban secara benar, maka unsur-unsur dalam konteks pertanggungjawaban pidana tadi itu menjadi tidak terpenuhi, gitu loh. Ya, memang kalau kita lihat kasus bagaimana waktu itu bermula dari kasus mobil Harrier, terus larinya ke mana-mana dan sebagainya, memang ini adalah sebuah potret yang nyata imajinatif pada waktu itu, tapi kemudian menjadi sebuah realitas yang benar, dari cerita yang benar adanya. Dan ini
ya tentunya harus diantisipasi dengan baik. Ya, salah satunya adalah secara internal kepada yang bersangkutan untuk misalnya memperkuat tentang peran dan tanggung jawabnya telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pada sisi yang lain adalah bagaimana ini tidak dibiarkan gitu. Apakah dengan cara membuat aware, membuat masyarakat mengerti, itu bisa mengatasi masalah ini gitu ya. Apakah kemudian dengan adanya sebuah bangunan opini itu kemudian bisa mencegah kekhawatiran tadi itu? Saya kira itu bukan pola yang efektif untuk mencegah terjadinya kekhawatiran tadi itu. Yang paling efektif adalah bagaimana pertahanan diciptakan tadi itu, dan pada sisi yang lain adalah menyiapkan misalnya serangan-serangan balik, dan tadi disebut misalnya adanya lembaga Dewan Pengawas. Kita bisa menyampaikan kepada Dewan Pengawas misalnya adanya pelanggaran-pelanggaran etik, ada pelanggaran-pelanggaran aturan yang dilakukan oleh penyidik, apakah komisioner dalam proses penegakan hukum ini. Sehingga ini tidak bisa mereka bertindak secara sewenang-wenang. Disinilah perlunya dilakukan suatu upaya secara sungguh-sungguh agar segala perilaku, segala tindak tanduk dari komisioner maupun penyidik itu diawasi, dan ketika ada potensi pelanggaran maka diajukan ke Dewan Pengawas. Hal yang berbeda pada masa yang dulu dengan sekarang adalah adanya Dewan Pengawas. Pada satu sisi kita keberatan adanya Dewan Pengawas ketika akan dibentuk mengingat mengurangi independensi KPK dan lain sebagainya, tetapi dalam konteks sekarang ini menjadi memiliki relevansi dan urgensinya, yaitu misalnya sebagai tempat pengaduan seandainya ada tindakan sewenang-wenang dari pimpinan, dari komisioner maupun dari penyidik dalam proses penegakan hukum. Saya kira itu, Mas Denny, bagaimana saya mencoba menangkap kekhawatiran dan mencegah kekhawatiran itu tidak terjadi. Demikian, Mas Denny. Baik, terima kasih Mas Parji. Nah, ini sudah hadir kembali di tengah-tengah kita Pak Andi Subiakto, yang tadi seharusnya memberikan sambutan dan perspektif awal sebagai Presidium PPI. Waktu dan tempat Pak Andi, kami persilakan Pak Andi. Gimana caranya itu menyematkannya? Monggo Pak Andi, silakan. Halo. Halo, iya Mas Andi. Ya, udah monitor belum? Sudah. Suara Oke. tinggal dikencengin dikit aja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat TPI semua yang terhormat, terutama kepada dua narasumber, yaitu Bapak Andi Sinolingga dan Profesor Parji. Saya sampaikan terima kasih atas waktunya untuk menyampaikan ilmu dan pandangannya. Di sisi yang lain bahwa PPI mempunyai kepentingan untuk terus-menerus menggelurakan, terus-menerus memberikan dorongan agar apa yang menjadi harapan kita, yaitu terciptanya rasa keadilan dengan menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya, bisa terjadi. Jangan sampai lembaga pengadilan fungsinya hanya untuk menghakimi orang, tapi jauh dari rasa keadilan. Karena itu yang terjadi, maka apakah zaman Orde Baru, apakah zaman reformasi, menjadi tidak ada bedanya. Apalagi kita sudah masuki dunia yang serba berubah ini, terutama dengan era digital ini. Kita tidak bisa mungkin lagi menyembunyikan
fakta menyembunyikan Diundang. kebenaran. Selanjutnya, PPI juga punya kepentingan untuk mendorong agar anak yang muda yang calon pemimpin masa depan ini mendapatkan ruang yang cukup dan pantas untuk mengikuti kontestasi dalam konteks tidak dibebani dengan sesuatu yang bukan sesuatu yang dia dalam tanda kutip lakukan. Jangan sampai terjadi kriminalisasi kepada kawan-kawan yang lain dalam konteks kepemimpinan ke depan. Kenapa saya sampaikan ini? Karena pemilu yang dilakukan tahun 2000 bulan Februari ya, bulan Februari tanggal 28 Februari 24 itu pemilihan legislatif dan presiden, legislatif ya. Terus tahun yang sama bulan tanggal 27 November itu pemilihan. Kita mengharapkan kader-kader muda Republik ini bangkit, hadir, dan memberikan perspektif yang kuat dan baru untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Dengan harapan itu kita ingin apa yang sudah menjadi gagasan mereka, itulah yang menjadi perbincangan kita untuk Indonesia. Jadi dalam tanda kutip juga kami punya kepentingan untuk melindungi para sahabat-sahabat kita dari upaya kanibalisasi politik yang sekarang lagi dan menuju ke arah sana. Potensi itu ada, karena hari ini kita melihat situasi perkembangannya, tapi kita juga punya potensi yang sama untuk menghentikan. Sedikit suara kita sampaikan, mungkin nggak banyak hasilnya, tapi kalau sering dan kemudian menyebar banyak, insya Allah akan memberikan dukungan yang cukup bagi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang adil, bisa terlaksana dengan baik. Kami atas nama PPI sekali lagi ingin memberi perspektif kepada masa depan bangsa Indonesia, bahwa apa yang kita lakukan hari ini mempunyai dampak ke depan. Apa yang kita lakukan hari ini mempunyai hasil yang kita bisa nikmati nanti di masa datang. Sekali lagi, kami berharap keadilan bisa ditegakkan, kebenaran bisa dihadirkan, lembaga pengadilan bukan berfungsi menghakimi, tapi mencari keadilan. Demikian saya mohon maaf ada kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andi Subiakto. Nah, ini suatu perspektif yang menarik bahwa PPI ingin juga jangan sampai persoalan-persoalan seperti ini menjadi memberangus kepemimpinan masa depan. Pak Bang Ucok, ya, kira-kira dengan isu ini dalam perspektif Bang Ucok akan jadi masalah buat Anies atau justru sebaliknya Bang Ucok? Mohon pandangan Pak Ucok. Ini ya akal saya ya, keterbatasan akal saya insya Allah nggak jadi masalah. Ya. Dan feeling saya bisa dipanggil bisa tidak. Ya, urgensinya Pak Gubernur dipanggil itu kecil sekali. Ya, kecil sekali. Kalau dimintai keterangan mungkin ya mungkin saja gitu. Tapi pada saat dipanggil itu nanti mungkin paling ya disitulah digoreng macam-macam dan orangnya kita juga sudah tahu itu ya. Menurut saya sih saya apresiasi ya kekhawatiran Arifin yang ada presidennya gitu ya. Saya mengerti itu. Walaupun tidak sepenuhnya benar, tapi kita bisa antisipasi itu dengan supaya kriminalisasi itu tidak ada. Tapi gini, ini repotnya di Republik ini ya. Ketika kita bilang jangan ada kriminalisasi, bagus ini.
Nanti ketika isu ini menggelinding kuat, kemudian orang yang jahat pun berlindung di balik jangan kriminalisasi gitu loh. Inilah bahayanya politik stigmatisasi ini, gitu loh. Jadi kalau kita mau hukum orang dia salah, nanti dia tuding kita itu kriminalisasi gitu-gitu. Nah, karena itu problem kita adalah kenapa masyarakat kita terbelah seperti ini. Kalau kita mau tarik lagi ini kita ini memang agak unik ini. Terbelah di tengah pertumbuhan ekonominya jauh lebih baik daripada tahun 60-an. Jadi kalau kita baca literatur sejarah mungkin situasi hari ini memudahkan kita untuk memahami apa yang terjadi di tahun 60-an itu. Jadi masyarakat kita tuh terbelah ya dengan macam-macam lah ya, cebong, kampret, kadrun dan lain-lain seperti itu. NKRI dan tidak NKRI, pilih Al-Quran atau pilih Pancasila, kira-kira akan begitu-begitu. Nah, kita masuk lagi pada diskursus itu. Nah, menurut saya memang harus sekalian dibelah gitu. Nggak perlu takut kalau saya ya, maksudnya itu menampakkan langsung identitas dengan jelas gitu. Yang selama ini disampaikan bahwa seolah-olah politik itu harus tidak boleh politik identitas gitu. Menurut saya nasionalisme itu identity gitu loh. Nah, jadi kalau orang mengatakan dirinya sebagai nasionalisme gitu ya, yaitu identity gitu loh. Identity itu bukan hanya soal sara, suku, agama, ras, tidak. Ideologi itu identity gitu. Nah, saya mengatakan misalnya saya sebagai nasionalis yang katakanlah religius, walaupun sebenarnya saya bukan religius ya, saya Islam tapi saya bukan Islami amat gitulah maksudnya. Tapi saya memasukkan variabel keagamaan itu dalam hal yang penting. Nah, itu identity. Kalau ada orang yang mengatakan dirinya nasionalis sekuler misalnya, nah kawan-kawan yang di garis merah misalnya harus berani juga mendeklar bahwa dia nasionalis sekuler. Dia adalah kelompok-kelompok yang menegasikan agama dalam politik. Jangan juga takut. Nah, kita ini kan kadang-kadang nggak jelas nih jenis kelamin kita ini. Nah, menghindari identitas politik itu membuat jenis kelamin orang nggak jelas. Orang harus diletakkan pada kehebatannya, karyanya, kinerjanya. Iya, itu di satu sisi. Kalau kinerjanya sama, katakanlah begitu kita scoring. Misalnya ada yang bilang Anies hebat, diukur hebat. Oke, 8 misalnya. Ada yang bilang Risma hebat. Oke, saya bilang Risma tidak hebat gitu ya menurut saya. Tapi katakanlah dia sama-sama 8. Di mana kita menentukan pilihan? Di subjektivitas. Nah, jadi jangan terus kemudian direkonstruksi bahwa orang itu milihnya harus dia hebat, kinerjanya bagus. Iya, kalau sudah kinerjanya bagus, sama-sama bagus, semua bagus, disitulah identity boleh bekerja, bukan nggak boleh bekerja. Sepanjang menurut saya adalah kita nggak boleh menegasikan kelompok yang lain itu sebagai sebuah pandangan dia, keyakinan dia, silakan. Nah, problem kita hari ini kan saling serang. Seolah-olah yang harus ini, seolah-olah harus ini, gitu. Harus. Jadi katanya toleran, tapi tidak intoleran, tapi intoleran terhadap kelompok yang berbeda. Nah, kenapa saya ceritakan itu, Den? Karena ini implikasinya ini sampai ke hukum. Kan ini yang dikhawatirkan Arifin ini. Oke, betul. Ya. Nah, karena itu nanti hukum itu juga bisa dijadikan alat itu, dijadikan instrumen untuk memukul orang ya yang dianggap berbeda identitas. Padahal kelompok-kelompok yang berbeda identitas ini selalu mengatakan anti politik identitas. Itu kan sekian lama, tapi waktu berjalan identitas yang mengatakan anti politik identitas itu semakin jelas terlihat sebenarnya. Nah, ini yang menurut saya masih tetap meyakini ya bahwa diskursus ini penting. Kenapa saya ikut selalu di forum-forum diskusi itu? Karena semakin banyak orang yang kaya akan diskurs, khususnya public diskurs, itu semakin mudah dia terbuka pikirannya. Misalnya saya masih ada waktu nggak? 1 menit aja saya ngomongnya. Silakan. Lanjut Bang Ucup, masih terus. Ada orang yang meyakini bahwa pilkada DKI tahun 2017 adalah pilkada yang paling brutal di seluruh Indonesia. Dan itu dikomunikasikan terus-menerus oleh pendengung-pendengung di sosial media. Saya sebut nama lah misalnya, Eko Kuntadi misalnya. Mengatakan itu dalam banyak, saya sebut tuh, Ade Armando misalnya. Kan ini mereka-mereka ini adalah orang-orang terdidik.
Bahkan orang-orang terdidik sekalipun itu mengkonklusi sesuatu yang dia tidak tahu dasar konklusi itu dibangun. Misalnya saya sebut ya, dia tahu nggak ada pilkada di tempat yang lain yang jauh lebih parah dari pilkada DKI ini. Dia nggak tahu, dan kemudian bagaimana dia bisa menyimpulkan pilkada DKI lebih paling parah, paling brutal daripada pilkada-pilkada yang ada di seluruh Indonesia. Sementara warna pilkada di daerah-daerah lain dia nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Karena pilkada yang di daerah lain itu tidak didengungkan oleh media seperti media mendengungkan pilkada Jakarta. Jangan hanya karena kita nggak tahu apa yang terjadi, dan kemudian kita tahu apa yang terjadi di Jakarta, kemudian kita generalisir ini. Padahal fenomena yang terjadi di daerah itu jauh lebih parah. Kenapa? Kita ini seperti orang yang selama ini di penjara yang saya maksud tanda kutip ya, ditutup ruang demokrasi, kemudian dibuka, kemudian orang berekspresi dengan pemahamannya sendiri-sendiri, dengan keterbatasan-keterbatasannya, sehingga kalau Anda mengerti ilmu politik pun hari ini seakan nggak ada guna ilmu politik itu, karena orang bisa menerjemahkan politik, memaknain politik suka-suka dia, itu sesuai dengan pandangan-pandangan dia. Bahkan orang seperti Suparji yang sekolah sebagai scholar di bidang hukum tuh kadang-kadang kalau bicara di ruang publik apalagi di sosial media itu kayak nggak ada arti itu ilmunya, itu dipotret, dikomentari oleh orang-orang yang sama sekali nggak punya track record keilmuan di bidang hukum itu. Nah, ini yang menurut saya usul ya, kita semua termasuk PPI ya, yang harus didorong. Oke lah, sejarah di masa lalu itu yes, kita semua menyesalkannya gitu ya. Tapi jangan sampai traumatik itu mengganggu psikologis kita untuk terus maju ini ke depan ini, melakukan sesuatu dan untuk membuat negeri ini bisa jadi lebih baik. Nah, saya mengajak kawan-kawan nih, kita juga kumpul nih, bentar lagi nih rapat nih. Jadi kita ini, saya promosi sedikit ini, kita ini ada di Tamrin 10 nih. Jadi ini mantap. Jadi bicara apa adanya, ya kalau memang kurang ya kita bilang kurang. Di sini bagus ya kita bilang bagus, di sini kurang ya kita bilang kurang, tidak kita tambah-tambahin, kita tidak lebih-lebihkan. Nah, karena itu menurut saya public discourse ini baik, yang saya menghargain menghargain kawan-kawan PPI yang terus, dan saya lihat juga pesertanya lumayan lah. Untuk ada 25-30 orang partisipan tuh menurut saya udah bagus itu. Gitu, Dan kira-kira kalau ini sudah ada indikasi menyimpang, media massa mengepung, kolaborasi Jakarta menyiapkan advokasi nggak, Bang? Iya, kita gini Dan, makanya saya karena ada Dewan Pengawas KPK nih kan sekarang. Oh ya, jadi yang paling penting itu adalah kita mempersiapkan semua perangkat. Apalagi sekarang kan kita bisa punya televisi sendiri-sendiri, bikin kanal podcast, kawan-kawan sudah mulai bikin kanal-kanal podcast ya, bicara semua seluas apa yang bisa kita jangkau ini untuk public discourse itu yang pertama. Yang kedua adalah menjahit lagi potensi-potensi kawan-kawan yang relatif well educated ini itu untuk ya, kita kan nggak usah cerita lagi ya, semangat kita dengan yang dulu-dulu itu masih sama lah. Ya, menurut saya nggak ada yang baru, tinggal ruang dan waktunya yang berbeda. Tapi saya kira kita sama. Jadi dijahit kembali dan kemudian itu bisa menjadikan sebuah instrumen gerakan yang baik lah. Kalau memang benar ya benar, ya salah ya salah. Walaupun misalnya nggak ada yang mutlak-mutlakan ya, kita ini kan non absolut, kita ini manusia. Tapi paling tidak menurut saya gini, ya orang itu dekat pada kebaikan itu udah bagus lah. Kalau kita bikin 0 sampai 10, dia lewat angka 5 aja udah bagus lah, jangan di bawah angka 5 gitu. Artinya saya ingin mengatakan orang itu kita nilai karena dia dekat sama kebaikan. Bukan karena dia baik, tapi dia dekat sama kebaikan. Yang kita hindari adalah orang yang dekat sama keburukan gitu. Sehingga kalau saya dinilai ini, mudah-mudahan penilaian saya itu adalah di atas 5 lah. Ya 5.1 lah. Kira-kira kayak gitu, menuju arah yang baik. Jangan sampai 5-1 menuju arah yang buruk gitu loh. Kira-kira
Buat saya itu aja yang paling penting, dan saya menganggap Anies adalah baik, dan dia saya kenal bukan baru, walaupun saya bukan yang dekat-dekat kayak, saya justru merasa lebih dekat sama Anas Urbaningrum, lebih dekat sama Arifin misalnya. Saya jauh merasa lebih dekat sama Andi Subiakto, yang saya tahu ya. Saya nggak Iya, dekat. sama Iswan juga lah. Sama Nur Iswan kenal, dia kenal saya kenal dia, tapi saya mengenalnya untuk urusan kayak Munjul ini, itu bukan tipe Anies. Dia dituduh, difitnah, menerima gratifikasi rumah mewah, itu bukan Anies banget itu gitu loh, yang saya kenal gitu ya. Anies itu adalah orang yang terdidik, punya pengalaman dunia aktivis, sekolah di luar negeri, kosmopolit, Islam moderat, pikirannya, pengalamannya luas. Dia terjadi akulturasi di masyarakat Jawa, tapi juga pernah keluar ke barat sana sehingga bisa memahami orang-orang kayak saya yang straight to the point seperti itu, yang dulu misalnya kayak Nur Iswan tuh suka tersinggung sama saya gitu. Tapi saya ingin terjadi ini ya, kita itu akulturasi Indonesia itu dari barat, timur, dan lain-lain itu, sehingga Indonesia ini harapan saya 25 tahun lagi atau 24 tahun lagi, genap 100 tahun itu kita bisa mendorong ya setidaknya janji-janji para pendiri-pendiri bangsa kita itulah. Nah, dan saya nanti akan tagih dari Anies itu. Kenapa? Anies itu tahun 2002, 2003 kalau saya tidak salah, dia pernah bicara itu sama saya dan di forum, dan itu dijadikan tulisan bahwa harus ada satu generasi nanti pada waktunya itu menunaikan janji-janji para pendiri bangsa kita. Jadi menunaikan janji-janji para pendiri bangsa kita bahwa kemerdekaan itu adalah pintu gerbang, jembatan emas menuju masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan seterusnya itu. Jadi jelas arah politik kita ke arah ke sana. Kalau untuk cari makan ya kita cari makan masing-masing lah. Kita nanam padi, nanam jagung, nanam singkong di kampung masing-masing gitu. Saya kira pesan ini penting saya sampaikan supaya ini kita kuat dan suara kita PPI itu bisa jadi apa istilah orang Jawa itu, lidah api gitu loh. Apa lidah api itu igu geni gitu. Nah, jadi perkataannya itu didengar dan punya efek resonansi yang kuat. Nah, saya kepingin kayak begitu. Saya dulu kan kita dulu ada dibikin Ican Lolembah itu mailing list Kahmi Pro. Perdebatan ini kan apa yang disampaikan Arifin tadi, saya teringat dulu bagaimana kita membangun diskursus Anas gitu-gitu. Saya masih ingat itu. Ya mudah-mudahan harapan kawan-kawan itu bisa dijembatani atau dilakukan oleh sosok yang bernama Anies Baswedan, kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Bang Ucok. Sementara masih standby ya Bang Ucok, kita nanti tutup jam 17.30. Nah, sebelum mengorek-ngorek lagi pendapat hukum Mas Parji, ini ada satu juragan media baru nih kita, Bang Iswan ini. Bang Iswan, halo Bang Iswan. Ya Den, siap Den. Siap. Nah, kalau kita tadi sepanjang diskusi kita, itu ada peran media di sini. Dalam kaitannya kriminalisasi ini ada peran media, dan juga tentunya pengaruh media ini juga sangat besar dalam memframing isu-isu hukum maupun isu politik. Saya mau dapat pandangan Bang Iswan ini yang sekarang sudah juga getol menyampaikan ide-ide baru yang lebih objektif. Bagaimana melihat media sekarang ini? Apakah masih seperti yang lama-lama gitu? Bagaimana Bang Iswan pandangannya? Gini, kalau menurut saya, ya kan, salah satu kekalahan ya
kekalahan orang-orang seperti kita dalam satu pertarungan ini karena tidak memanfaatkan media dengan maksimal. Maksimal itu dalam pengertian karena kita tidak punya media sendiri, sehingga media itu kan adalah opinion maker, jadi pembentuk opini. Mereka inilah yang dulu memandu opini masyarakat, sehingga satu kebenaran atau satu kesalahan itu bisa dianggap sebagai satu kebenaran. Ya, itu dulu. Dan itu dikuasai oleh media-media mainstream. Nah, seiring dengan waktu, dengan era teknologi informasi, opini itu bisa terbagi dengan adanya sosial media. Jadi proporsinya itu tidak lagi dimonopoli oleh media mainstream. Nah, salah satunya adalah melalui kanal-kanal sosial media ini. Nah, kita ya atau komunitas kita itu termasuk agak terlambat masuk dunia ini. Ya, daripada terlambat ya is better late than never, ya saya buat aja salah satunya gitu, Den. Ya kan? Setidaknya ini menjadi panggung untuk menandingi ya kan opini-opini yang berkembang, ya kan? Sehingga masyarakat itu punya pilihan. Saya amat sangat sedih ketika beberapa peristiwa yang lalu itu ya kita harus menunggu waktu 7 tahun untuk membuka mata masyarakat bahwa Anas itu adalah korban dari pertarungan politik. 7 tahun itu. Dan 7 tahun itu adalah waktu yang sangat lama. Ya kan? Sehingga ya hasilnya seperti itu. Ya. Sebagai informasi itu saya baru kemarin tuh dari Bandung dan mendiskusikan hal tersebut, bahwa bayangkan kita menanti kesadaran masyarakat itu selama 7 tahun, sehingga masyarakat itu memiliki momentum untuk mengiyakan setidaknya 50%-nya itu mengiyakan bahwa Anas adalah korban dari pertarungan politik. Kalau soal hukum kan itu sudah jelas, ya kan, itu sudah inkrah, kita tidak bisa bantah lagi, ya kan, karena itu sudah menjadi dalam tanda petik kepastian hukum, ya kan, dan itu bisa kita balik bahwa kepastian hukum seperti itu, jikapun Anas dianggap salah di mata hukum, Anas telah membayarnya lunas dengan cara ikhlas menjalani kehidupannya di Sukamiskin, tinggal ada nanti persoalan di uang pengganti, ya kan, yang harus digantikan, dan kalau tidak dibayar itu 2 tahun. Nah, kembali ke soal yang tadi. Nah, barisan kita semua ini itu ternyata berdasarkan pengamatan saya itu amat sangat rapuh, ya kan, amat sangat rapuh. Bahkan terhadap sahabat kita sendiri, itu barisan kita itu softnya itu amat sangat tidak teratur. Amat sangat tidak teratur dalam berbagai kasus yang melibatkan aktivis, yang melibatkan tokoh yang kita gadang-gadang, itu barisan kita sangat amat rapuh. Di senior, di kolega kita, peers kita, di junior, itu nggak ada yang namanya loyalty yang bisa kita jadikan satu panduan bahwa ya kalau kita sama Uco itu di Telosari, kita kalau ada yang salah itu kita bela dulu, ya kan? Kita bela dulu, mau salah mau benar kita bela dulu, ya kan? Nanti urusan dia salah benar kita tanya, lu benar atau salah, ya kan? Yang penting kita tarung dulu, tawuran dulu. Nah, karena ini kerja politik itu harus memiliki barisan atau saf yang sangat kuat dan sangat teratur dengan penuh kalkulasi yang matang. Nggak boleh lagi. Nah, kalau kita dalam kasus Anies Baswedan misalkan, saya tidak mau Anies menjadi korban politik berikutnya. Ini bukan karena Aniesnya, ya kan? Bukan karena Aniesnya, bahwa Anies itu nanti frontrunner presiden, dia gubernur DKI, Anies ini itu, bukan. Tapi dia adalah mewakili generasi kita, dan dia tidak boleh mati muda
dikriminalisasi. Itu tidak boleh. Tidak boleh terjadi lagi ada Anas kedua. Ya kan? Nah, karena kita juga meyakini dia nggak seperti itu, ya. Tapi nanti kita perlu juga tanya, ya kan? Diam-diam kita tanya, ya kan? Mas Anies nih doyan duit apa enggak, ya kan? Jangan-jangan kita bela-bela, ya kan? Dia main mata pula, kan? Nah, itu akan saya pastikan tuh. Kalau ketemu sama Anies, sampean ini enggak. Karena itu perlu, ya kan? Untuk menjadi keyakinan kita, sehingga ketika kita mau membela Anies, kita menjiwai bahwa dia memang tidak melakukan itu. Dan saya sendiri sebenarnya, ya dari jauh, dari dekat, rasanya dia tidak punya seperti itu. Jadi mentality dia, kecintaan dia terhadap dunia itu rasanya kok enggak ya. Istrinya aja setahu saya kan satu, ya kan. Ya, setiap orang punya kelemahan. Tahta, harta, wanita. Kalau saya jelas tuh kelemahannya wanita, ya kan. Ucok juga sama kayaknya tuh kan, makanya rambutnya panjang dia. Ya kan, ya ada yang kelemahannya lebih dari satu, ada yang kelemahannya dua. Saya bisa sombong tuh sama tahta, sama harta tuh saya sombong tuh. Tapi ngelihat cewek cantik saya enggak kuat saya. Ya kan, langsung saya pengen agresi militer aja. Nah, itu juga harus kita kita nggak boleh juga membabi buta. Tapi kalau dalam pertarungan politik, kita harus punya kesetiaan, keberpihakan akan kemana. Saya sangat sedih dan sakit hati gitu ngomong di kalangan terbatas itu. Misalkan Anas itu nggak ada baiknya gitu, ya kan? Atau Anies itu nggak dibaik, tapi begitu ketemu Anies dan punya kepentingan yang besar, nah itu buat saya itu ya munafik, ya kan? Di belakang ngomong lain, ternyata diam-diam minta posisi, ya kan? Minta proyek, ya kan? Nah, kira-kira gitu. Nah itu buat saya itu melanggar etika pergaulan, ya kan? Kita nggak biasa begitu tuh, ya kan? Kalau ya paling enggak itu kalau ada kawan misalkan Arifin itu jelek, ada orang jelekin, kalau kita nggak berani bela ya nggak usah ikut menabung kebencian lah gitu. Ya, jadi gitu. Nah, kembali ke soal media, manfaatkan media ini, sosial media, ya kan, dengan YouTube, dengan Twitter, dengan IG, dengan TikTok bahkan, ya kan. Saya sendiri baru buka TikTok tuh, Den, ya kan. Dan kita harus berguru kepada bahkan anak-anak kita. Jadi guru dan murid itu sekarang itu udah abstrak. Jadi kita harus bersedia mengangkat anak-anak kita itu guru kita dalam urusan teknologi. Saya bilang ke Fahin, you are my teacher now. Ya kan? Dia bingung-bingung juga gitu, Cok. Ya kan? Arif itu, ya kan? Itu guru. Ya kan? Guru yang mengajarkan banyak kepada kita karena ada banyak lintasan zaman ini yang tidak kita bisa jangkau kecuali kita berguru sama mereka. Gitu, ya. Dan itu aja, Den. Sorry kepanjangan. Baik, terima kasih Bang Iswan. Wow, perspektif yang bagus. Saya tadi janji sama Arifin sampai 4:30. Ini udah jam 5 lewat. Izin pamit ya. Ini tadi karena baik Bang Ucok. Terima kasih banyak Bang Ucok. Tadi gua tungguin dia ngomong sampai selesai. Nanti kalau gua tinggalin dia tersinggung pulang dia kan. Oh, kita pecat jadi junior. Baik Bang Ucok. Terima kasih banyak. Mas Marji, makasih banyak ya. Statement terakhirnya juga oke banget ya. Inilah Pak Ucok, kita baru nongol main pergi aja Pak Ucok. Ada Yayat Biaru, tulisannya ada, namanya doang ada, gambarnya nggak ada tukang kompor. Awal ini sensitif, baru muncul dikit doang udah langsung tinggal pergi Pak Ucok. Nah ini banyak kali. Ada Nuril Huda. Ada Nuril Huda. Rioni kecil. Ya. Baik, terima kasih Bang Ucok. Ya, yang penting gua dukung Anies lah ya. Gua. Salam. Iya, tapi kita baru muncul ketua langsung pergi gimana ini? Tinggal perintah ya. Ya, salam sama Bang Idrus ya. Kita ini Bang Yayat. Oke, siap. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Hadir di tengah-tengah kita Bang Yayat. Apa kabar Bang Yayat? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Bang Yayat. Bang Yayat, kita juga pengen nih pendapat Bang Yayat nih. Ya kita situasi begini pendapatan lebih penting dari pendapat ini. Bisa videonya bisa muncul Bang?
Kita udah lama nih nggak dengar obrolan Bang Yayat nih. Kita pengen sedikit mendapat wejangan juga nih dalam diskusi ini. Bagaimana sih Bang Yayat, percaya nggak sih ini jadi bakalan dikriminalisasi atau cuma bunga-bunga kecil aja ini Bang? Soal Anies ini Bang. Halo Bang. Halo. Iya. Monggo Bang. Lanjut. Ini lagi headsetnya ketinggalan, nggak? Oh, lanjut aja Bang Yayat. Oke. Lanjut. Siap. Nggak baik. Itu alasan aja, itu nggak mau pakai gambar, nggak tahu sama siapa tuh Den. Oh gitu ya. Tapi lampunya masih tenang aja Bang Iswan. Aman. Baik, terima kasih para sahabat PPI. Rekan-rekan, apa ada yang ingin ditanyakan? Karena waktu kita juga sudah mepet, saya pengen closing statement dari Mas Parji. Karena basically ini adalah isu hukum. Cuma memang persoalan politiknya jadi kelihatan lebih besar dari persoalan hukumnya. Karena persoalan hukumnya itu kan udah terlokalisasi, fakta, bukti, dan KPK juga sudah menetapkan SK-nya. Yang paling surprise juga bahwa korporasinya ini kan, gitu ya. Korporasi menjadi tersangka di kasus Tanah Munjul tentang rumah DP 0 ini yang oleh yang dilaksanakan oleh PD Saranajaya. Sebagai pakar hukum, kami ingin dapat closing statement dari Mas Parji. Bagaimana supaya persoalan hukum ini tidak liar. Nah, kita khawatirkan di dalam diskusi ini jangan sampai persoalan ini lebih besar gain politiknya daripada persoalan hukumnya. Monggo Mas Parji, persilakan sekalian closing statement. Terima kasih Mas Denny. Saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Mas Andi tadi, bahwa bagaimana penegakan hukum itu benar-benar sebagai sebuah sarana untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, bukan sebagai sarana untuk menghakimi siapapun tanpa didukung dengan fakta dan bukti yang nyata, tetapi dilakukan dengan sebuah rekayasa dan desain politik gitu. Ini adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang harus dijaga, dan dalam perjalanannya memang kita pernah mengalami seperti itu. Maka sangat baik kalau PPI membuat sebuah pergerakan dan sekaligus mengembangkan narasi-narasi agar penegakan hukum itu benar-benar dalam konteks mencari keadilan dan kebenaran. Yang kedua, bahwa sangat setuju bagaimana penegakan hukum itu tidak boleh menjadi instrumen politik yang mengamputasi, yang menyandera, atau yang menghabisi karir politik seseorang dengan sebuah kriminalisasi dengan desain politik tadi itu. Mengingat kontestasi politik 2024 memang sangat kompetitif, maka kiranya tidak mungkin ya hal ini juga terjadi. Artinya akan mungkin saja terjadi tentang upaya-upaya untuk melakukan kanalisasi politik atau penyanderaan politik oleh terhadap tokoh-tokoh politik yang berpotensi berkontestasi di 2024. Dan itu tidak boleh menggunakan instrumen hukum atau kemudian instrumen-instrumen yang lain.
Di 2024, saya kira PPI dengan segenap potensi yang dimiliki perlu ya membuat sebuah upaya yang secara sistematif, terstruktur, agar di 2024 nanti benar-benar terjalin sebuah kompetisi politik yang fair, ya, kompetisi politik yang secara sportif dan lain sebagainya. Kemudian, kalau kita mencermati terhadap kasus ini, maka kembali dengan menggunakan tolak ukur batu uji undang-undang yang berlaku dan asas-asas hukum yang berlaku secara universal. Maka kiranya akan jauh ketika itu mengarah kepada Anies Baswedan untuk diminta pertanggungjawaban. Karena dari sisi perbuatan tidak ada yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan sejauh ini terlibat dalam konteks misalnya persekongkolan atau konspirasi antara kedua dirut dan perusahaan tadi itu. Dan kalau memang tidak ada fakta-fakta itu, tidak ada bukti-bukti tentang itu, maka tidak bisa kemudian diminta pertanggungjawaban. Kalau sekiranya minta pertanggungjawaban dalam konteks mengingat bahwa ini adalah program kerjanya, maka saya setuju dengan Bang Ucok tadi, maka bahwa program kerja itu kan bukan individu Anies, tetapi kemudian sebagai sebuah institusi gubernur yang tentunya juga didukung oleh DPRD provinsi karena dituangkan dalam sebuah peraturan daerah tadi. Maka menjadi tidak fair ketika terjadinya sebuah penyimpangan dalam pelaksanaan sebuah program itu dibebankan kepada misalnya inisiator. Inisiator itu akan kemudian beralih ketika semuanya itu sudah menjadi sebuah kebijakan secara kolektif. Jadi dalam perspektif itulah maka tentunya menjadi tidak proporsional, menjadi tidak fair, tidak sesuai dengan norma yang berlaku, tidak sesuai dengan asas hukum yang berlaku secara universal ketika kemudian membebankan tanggung jawab itu kepada pembuat program atau kemudian pembuat program dimintai pertanggungjawaban dalam konteks misalnya turut serta atas misalnya potensi penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku tadi itu. Dan pada akhirnya secara keseluruhan saya berharap bahwa kita tetap berpikir secara positif bagaimana KPK tidak sepada era-era sebelumnya. Artinya kriminalisasi harus dijauhkan dan kemudian harus juga semuanya berjalan secara fair. Dan jangan kemudian tadi dikatakan Bang Ucok bahwa kemudian orang menjustifikasi dirinya terjadi kriminalisasi, padahal faktanya juga sudah terjadi perbuatan kriminal yang nyata. Maka itu semuanya akan bisa terpagari sekiranya memang semuanya berjalan dalam koridor hukum. Yang memang melakukan kriminal harus bertanggung jawab, tetapi yang tidak ada perbuatan kriminal tidak boleh diminta pertanggungjawaban. Demikian Mas Denny, mohon maaf kiranya ada hal yang kurang berkenan. Yang telah hadir juga di dalam diskusi ini, demikian beberapa pandangan. Ini sebenarnya menarik diskusi dengan perspektif hukum dan juga perspektif politik. Apalagi tadi kemudian kita juga sedikit menyinggung bagaimana peran media di dalam konstruksi pemikiran politik dan hukum, gitu kan. Terima kasih kepada para sahabat PPI sekalian. Saya akhiri diskusi ini lebih cepat 5 menit karena satu hal juga harus ada kegiatan lain para sahabat yang lain. Saya sebelum menutup memohon maaf apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan. Dan terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para sahabat sekalian. Assalamualaikum, Mas Parji, terima kasih, Bang Iswan, Bang Yayat, terima kasih. Waalaikumsalam.